Selamat pagi anak-anak, apakah kalian sehat? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jauhi keramaian, ingat mencuci tangan, dan gunakan masker ketika hendak keluar dari rumah. Dan jangan lupa, harus selalu berdoa kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari segala wabah penyakit. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harap kalian sudah membuka dan absen di Google Classroom. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu pengenalan sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya dengan masalah konseptual. Sedangkan indikatornya yaitu memahami konsep persamaan linear dua variabel. Dan tujuan dari kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel ini adalah siswa dapat mengenal dan membedakan mana itu yang dinamakan variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Baiklah, sistem persamaan linear dua variabel. Kita harus tahu dulu, apa sih sistem persamaan linear dua variabel itu? Jadi, sistem persamaan linear dua variabel ini adalah sistem dari persamaan maupun bentuk dari relasi yang sama dengan bentuk aljabar yang mempunyai dua variabel dan juga berpangkat satu apabila digambarkan ke dalam suatu grafik, maka akan membentuk garis yang lurus. Jadi, SPLDP ini adalah persamaan maupun bentuk dari relasi yang mempunyai dua variabel. Nah, variabelnya ini kita bisa misalkan variabel X, Y, Q, Z, ataupun variabel yang lainnya yang berbentuk huruf. Jadi kita bisa menuliskannya dengan menggunakan huruf, bisa M, N, atau seterusnya. Dan dia itu berpangkat 1, misalnya 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Nah, jadi kan pangkatnya itu 1. Kalau dia berpangkat 2, misalnya 2X kuadrat ditambah 3XY kuadrat sama dengan 15, seperti itu. Nah, di sini ada 3 ciri-ciri dari persamaan linear dua variabel. Ciri-ciri yang pertama, menggunakan relasi atau tanda sama dengan. Nah, misalnya 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, dia menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Oke, yang kedua, mempunyai dua variabel. Misal 5X ditambah 3Y sama dengan 4. Nah, di situ kan ada variabel X dan Y. Yang ketiga, kedua variabel mempunyai derajat 1 atau berpangkat 1. Nah, misal 10X ditambah 5Y sama dengan 7. Jadi, X dan Y-nya itu adalah berpangkat 1. Oke, di sini ada hal-hal yang berhubungan dengan SPLDP. Ada 4. Yang pertama itu suku, yang kedua variabel, yang ketiga koefisien, dan yang keempat adalah konstanta. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih suku, apa sih variabel, koefisien, dan konstanta beserta dengan contoh-contohnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat pengertian dan contohnya. Yang pertama adalah suku. Nah, suku ini adalah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel
koefisien, dan juga konstanta. Dan di setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan maupun pengurangan. Ya, cukup jelas ya. Dia itu terdiri dari variabel, koefisien, dan juga konstanta. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini ada contohnya. Diketahui persamaan 6x min y ditambah 4. Maka tentukan suku-suku dari persamaan berikut. Nah, ini adalah sukunya. 6x min y dan 4. Ini, dia terdiri dari variabel, koefisien, dan juga konstanta. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah variabel. Variabel ini merupakan suatu perubah maupun sebagai pengganti sebuah bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf, misalnya X, Y, atau huruf yang lainnya. Jadi terserah kita mau kasih dia itu lambang X kah, Y kah, M, N, P, Q. Nah, contohnya Nina mempunyai 2 buah nanas dan juga 5 buah jeruk. Apabila dituliskan di dalam bentuk persamaan, yaitu, nah kita misalkan nanas itu X dan jeruk itu adalah Y, sehingga bentuk aljabarnya yaitu 2X ditambah 5Y. Nah, di sini kan X nanas dan Y-nya jeruk, berarti 2 nanas ditambah 5 jeruk. Apakah sudah paham? Nah, jika kalian belum paham, boleh bertanya di Google Classroom atau WA. Oke, selanjutnya koefisien. Nah, koefisien ini adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang satu jenis. Oke, nah contohnya, Nina mempunyai 2 buah nanas dan juga 5 buah jeruk. Apabila dituliskan di dalam bentuk persamaan, nah kita di sini tugas kita adalah menuliskan ke dalam bentuk persamaannya. Nah, yang pertama kita harus memisalkan nanas itu sebagai X dan jeruk itu adalah sebagai Y. Oke, maka persamaannya yaitu 2X ditambah 5Y, yang mana 2 dan 5 ini yaitu merupakan koefisien. Jadi koefisien itu kan tadi yang ini 2 dan 5. Sedangkan kalau variabel itu kan X, Y, atau boleh M, N, terserah kita menggunakan huruf apa saja. Oke, selanjutnya konstanta. Nah, konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, maka nilainya tetap maupun konstan untuk berapapun nilai perubahannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Diketahui persamaan 2X ditambah 5Y tambah 7. Tentukan konstanta dari persamaan ini. Nah, di sini tadi kan konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Nah, variabel itu kan yang kita ketahui adalah X, Y, P, Q, atau M, dan seterusnya gitu. Nah, di sini kita mencari konstanta. Nah, di sini 2X ini kan ada variabelnya. 5Y juga ada variabelnya. Yang tidak mempunyai variabel adalah ini 7. Konstanta dia. Tidak diikuti dengan variabel. Maka kenapa dia dikatakan konstanta, yaitu karena nilainya 7, maka tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Oke, kita lihat contoh. Diketahui persamaan sebagai berikut, yaitu 28X ditambah 85Y
ditambah 12. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan suku, variabel, dan konstanta dari persamaan ini. Oke, kita jawab. Sukunya itu adalah ini, 28X, 85Y, dan 12. Sedangkan variabel ada di sini X, di sini Y. Oke. Sedangkan konstantanya itu adalah 12. Dia itu tidak mempunyai variabel, jadi dia tetap. Maka kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sistem persamaan linear ini merupakan suatu sistem dari persamaan maupun bentuk dari relasi yang sama dengan bentuk aljabar yang mempunyai dua variabel dan juga berpangkat 1. Nah, di sini di sistem persamaan linear dua variabel ini juga ada 4 hal yang berhubungan. Yang pertama itu adalah suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Oke, semoga kalian paham. Kakak harap kalian mempelajari kembali materi ini, menuliskan dalam buku, dan jangan lupa untuk mencari materi minggu depan, yaitu kita menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik. Jadi kita nanti akan menggambar grafik. Adik-adik boleh menyediakan buku berpeta khusus untuk menggambar grafik. Oke, tugas kalian adalah Ibu sudah Ibu sudah post di Google Classroom. Kalian boleh mengerjakannya dan mengirim lewat GC atau WA. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan. Untuk mengakhiri, kita berdoa masing-masing sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pertemuan kita. Jangan lupa belajar di rumah dan kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Selamat pagi.